Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabila channel pembelajaran matematika SMP dan juga channel yang membahas tentang tutorial-tutorial yang terkait dengan pendidikan. Pada kesempatan kali ini akan saya sajikan materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu statistika. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berpesan senantiasa lakukan protokol kesehatan, jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga imun kita sehingga kita terlindung dari COVID-19. Baik, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Statistika dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin tidak asing bagi kita, ya, tidak asing bagi kita. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, perlu saya sampaikan dulu ya terkait dengan standar kompetensinya. Standar kompetensinya tidak lain adalah melakukan pengolahan dan penyajian data. Kemudian KD-nya atau kompetensi dasarnya menentukan rata-rata atau min, kemudian median dan modus data tunggal serta penafsirannya. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, kemudian diagram garis serta diagram lingkaran. Nah, indikatornya bisa dibaca sendiri. Yang pertama adalah mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur dan mencatat data dengan turus atau tali. Kemudian mengurutkan data tunggal, kemudian mengenal data terkecil, mengenal data terbesar, dan juga jangkauan datanya. Kemudian yang berikutnya menentukan rata-rata, median, modus data tunggal, serta penafsirannya. Yang berikutnya adalah menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel. Ya, sering disebut sebagai tabel frekuensi nanti. Kemudian juga dalam bentuk diagram batang, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan juga diagram lingkaran. Kemudian membaca diagram suatu data. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini bisa dikatakan mind map-nya. Ya, jadi statistika itu ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara penyajian data. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus. Kemudian ukuran penyebaran data. Ini nanti ada jangkauan, kemudian ada kuartil, kemudian jangkauan interkuartil, kemudian juga ada jangkauan semi interkuartil. Baik, langsung kita masuk ke penyajian data. Dalam penyajian data ini nanti yang akan kita bahas itu tidak lain adalah pengertian data dan juga pengertian statistika itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah populasi dan sampel. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 diagram tadi. Sebenarnya ada satu diagram lagi, yaitu diagram gambar atau sering disebut sebagai piktogram. Nah, kemudian kalau ukuran pemusatan data itu meliputi min atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, atau juga yang ketiga yaitu modus atau ukuran yang seringkali muncul. Nah, sementara untuk ukuran penyebaran ini ada kuartil dan juga jangkauan. Nah, sebenarnya di kuartil ini nanti ada jangkauan interkuartil, kemudian ada juga jangkauan semi interkuartil. Baik, kita mulai. Pengertian data dan juga statistik.
ya, atau pengertian data dan juga pengertian dari statistika. Nah, data merupakan kumpulan datum. Nah, ini istilah-istilah baru, ini perlu dicatat, perlu dicermati. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Nah, ini pengertian dari datum itu tidak lain adalah fakta tunggal, nah, atau keterangan suatu objek, ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Nah, Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan. Ya, warna kesukaan. Nah, ini kan dari kita, setiap manusia itu pasti punya warna kesukaan. Ada 6, ya, ada 6 siswa. Dicatat Budi ternyata memiliki warna kesukaan biru, kemudian Ana ini pink, kemudian Siska itu memiliki warna kesukaan biru, Eko itu hitam, Dewi biru, kemudian Andi hitam. Nah, kalau kita bisa melihat sekilas, ya, kita bisa melihat sekilas, biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Nah, biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Nah, kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Kita bisa mengatakan biru sebagai warna kesukaan karena di sini dari ke-6 siswa itu ternyata ada 3 siswa, ya, ada 3 siswa atau 3 anak itu menyukai warna biru. Nah, fakta tunggal tadi dikatakan sebagai datum. Fakta tunggal itu dikatakan sebagai datum. Jadi datumnya itu adalah biru, pink, biru, hitam, ini merupakan datum. Sementara hasil keseluruhan pencatatan warna, ya, hasil keseluruhan pencatatan warna itu sering disebut sebagai data. Ya, jadi data yang ada atau keterangan-keterangan warna kesukaan dari seluruh siswa tadi atau seluruh anak tadi itu dikumpulkan jadi satu, dinamakan sebagai data. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa datum itu adalah bagian dari data. Ya, kalau dibalik, data itu merupakan kumpulan dari banyak datum. Nah, kemudian data itu sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 2. Nah, yang pertama adalah data kualitatif. Dan yang kedua, yang pertama tadi data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif, kuantitas. Ya. Data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Ya, ini kualitatif. Contohnya, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, jumlah siswa wanita kelas 8 SMP 10 sebanyak 120 siswa. Jadi yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif, kalau kualitatif, ya, kualitatif itu data-datanya itu berupa satu, ya, keterangan, ya, keterangan suatu objek yang bisa dikatakan, ya, berkaitan dengan kata-kata sifat, ya, kata-kata sifat. Sementara kalau data kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka. Nah, kalau kuantitatif, kuantitas itu jumlah, itu berkaitan dengan angka atau bilangan. Ini pembagian data. Jadi data sekali lagi terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ini diingat-ingat. Nah, kemudian yang berikutnya masih terkait dengan pengertian data dan statistika. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel tadi, ya, tabel warna kesukaan tadi, Ani bisa menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Tadi sudah saya katakan.
Kemudian Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Kemudian hanya Ana yang menyukai warna pink. Nah, pada kalimat di sini atau pada keterangan ini Ani itu sudah menarik satu kesimpulan. Bisa dikatakan bahwa Ani telah membuat satu kesimpulan. Nah, apa yang dilakukan Ani? Apa yang dilakukan Ani? Ini sebenarnya Ani itu sudah melakukan kegiatan yang menggunakan statistika, yang menggunakan ilmu statistika. Nah, lantas apa yang disebut sebagai atau apa yang dinamakan dengan statistika itu? Nah, apa pengertian dari statistika itu? Nah ini statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan atau keputusan secara tepat. Jadi statistika itu ilmu yang terdiri dari beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan itu? Pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Itu pengertian dari statistika, ya, dipahami. Nah, yang berikutnya. Nah, di dalam ilmu statistika ada istilah, ya, ada istilah populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Ingat, statistika ini erat kaitannya dengan penelitian. Ya, statistika itu erat sekali dengan penelitian atau pengamatan. Nah, ini apa yang dinamakan dengan populasi? Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Saya ulang, populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Jadi antara populasi dengan sampel itu populasi itu lebih besar dibandingkan dengan sampel. Ya, bisa juga dikatakan seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Data tinggi badan seluruh siswa kelas 8 SMP. Jadi seluruh kelas 8 SMP itu diukur tinggi badannya. Ya, diukur tinggi badannya. Ya, kemudian dicatat. Nah, dari kegiatan itu bisa dikatakan populasinya siapa? Populasinya, karena data yang diambil itu adalah tinggi badan seluruh siswa kelas 8 SMP itu, maka populasinya adalah seluruh siswa kelas 8. Sedangkan sampelnya apa? Sampelnya tidak lain adalah siswa kelas 8A. Mungkin dalam satu kelas paralel itu terdapat, ya, mungkin ada 4 kelas paralel, misalkan kelas A, 8A, 8B, 8C, 8D. Nah, semuanya siswanya diukur tinggi badannya dan dicatat. Maka seluruh siswa tadi, ya, kelas 8 tadi merupakan populasi. Sementara untuk penelitiannya cukup mengambil atau cukup perwakilan saja, ya, siswa kelas 8A. Atau mungkin juga sampelnya bisa juga diambil dari
ya beberapa siswa di beberapa kelas, ya mungkin ya siswa kelas 8A diambil 5 siswa, kemudian kelas 8B diambil 5 siswa, 8C diambil 5 siswa, 8D diambil 5 siswa. Jadi beberapa siswa yang tadi diteliti secara langsung tadi itu merupakan sampelnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh populasi dan sampel itu di buku sudah banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Setelah tadi, misalkan ada satu pengukuran tinggi badan tadi, kemudian datanya itu dicatat. Nah, cara mencatatnya ini bisa dicatat dalam bentuk tabel. Nah, tapi kalau ini sudah kasus yang lain. Perhatikan data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa. Ini ada siswa sebanyak 20 siswa. 5 siswa, 5 siswa, kemudian 5 siswa, kemudian 5 siswa, 20 siswa. 20 siswa itu ya, dicatat suka permen rasa apa. Andi misalkan, ya, saya ambil Andi, oh ternyata rasa coklat. Kemudian Arif rasa coklat, Sinta rasa susu, kemudian Dinta rasa jeruk, Penta rasa susu, dan seterusnya sampai 20 siswa tadi ya dicatat. Oh ternyata siswa yang terakhir itu memiliki atau suka rasa stroberi. Nah semuanya dicatat ya. Nah setelah itu data ini akan kita sajikan dalam bentuk ini, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi rasa permen yang disukai siswa. Tabel seperti ini sering disebut sebagai tabel frekuensi. Dalam hal ini di sini ada juga tabel turus atau tali. Jadi ini cara mencatatnya itu seperti halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu perhitungan suara pada proses pemilu. Nah, itu dengan menggunakan tabel turus atau tali dicatat. Ya, yang rasa coklat siapa saja. Nah, atau diurutkan satu persatu. Oh, ternyata siswa yang pertama suka coklat. Ini dikasih turus 1. Kemudian siswa yang kedua suka coklat juga. Tambah 1 lagi. Ternyata siswa yang ketiga suka rasa susu. Nah, di sini kasih turus 1. Begitu seterusnya. Nah, setelah selesai baru dihitung. Nah, ini ternyata ada berapa siswa yang suka rasa coklat. Oh, ternyata ada 5 siswa. Yang suka susu berapa? 4 siswa. Begitu seterusnya. Jumlah akhir semua siswa yang suka akan rasa permen tadi jumlahnya adalah 20. Ini penyajian dalam bentuk tabel turus atau tali. Bisa juga disebut sebagai, kalau misalkan ini sudah dinyatakan dalam bentuk bilangan seperti ini, disebut sebagai diagram atau tabel frekuensi. Nah, dari penyajian data dalam bentuk tabel ini bisa disajikan juga dalam bentuk diagram. Nah, ini dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, diagram batang, kita lihat diagram batangnya seperti apa tadi. Nah, ini diagram batang, cara membuatnya. Ya, ada garis yang vertikal, yang horizontal, kemudian versus garis yang vertikal. Garis horizontal itu adalah rasa kesukaan, sementara untuk yang vertikal itu adalah banyaknya siswa. Nah, dibuat yang suka rasa coklat dibuat batang.
Nah, setinggi berapa? Setinggi 5. 5 di sini menunjukkan bahwa banyaknya siswa yang suka rasa coklat. Kemudian yang suka rasa susu itu ada 4 siswa. Begitu seterusnya. Ini adalah bentuk diagram batang. Nah, diagram batang ini macam-macam bentuknya. Bisa ya. Ini kalau ini kan berdiri nih ya, jadi batang-batangnya ini berdiri. Nah, bisa juga batang-batangnya itu nanti horizontal atau tertidur, boleh. Ya, boleh. Kemudian judul dari diagramnya, diagram batang tentang rasa permen kesukaan. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau kita baca, bagaimana cara membacanya? Yang suka rasa kopi ada berapa siswa? Ini tinggal kita lihat. Puncaknya ini kemudian kita tarik ke kiri. Nah, ternyata ada 3 siswa. Saya rasa ini mudah karena di SD juga sudah dikenalkan. Kemudian diagram yang berikutnya dari data tadi, ini dalam bentuk diagram garis. Nah, ini diagram garis. Yang suka coklat buat 1 titik di sini. Ada 5. Kemudian yang suka susu ada berapa? 4 siswa. Yang suka jeruk ada berapa? 4 siswa. Yang suka kopi ada berapa? 3. Yang suka mint itu ada 2 siswa. Yang suka stroberi ada 2 siswa. Buat titik terlebih dahulu. Nah, setelah itu titik yang pertama dihubungkan ke titik yang kedua, titik yang kedua dihubungkan titik yang ketiga, titik yang ketiga dihubungkan titik yang keempat, dan seterusnya dalam bentuk garis. Ini diagram garis. Nah, kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran dari data tadi, nah, bisa diwujudkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Nah, ini ada persen, ya, ada persen. Nah, yang warna hijau ini yang suka coklat. Ada berapa persen? 25%. Ya, ada 25%. Dari mana 25% ini didapatkan? Ya, dari mana 25% ini didapatkan? Nah, dilihat tadi, yang suka coklat itu ada 5 siswa. Sementara jumlah keseluruhan dari siswa itu ada 20. Sehingga untuk mendapatkan 25% ini caranya tinggal 5 dibagi 20 dikalikan 100%, hasilnya adalah 25%. Nah, bisa juga diagramnya ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, lingkaran penuh. Kalau ini kan sudah sedikit agak dimodifikasi. Nah, ini diagramnya lingkaran penuh, kemudian terbagi-bagi atas beberapa juring. Ya, yang warna hijau tadi yang suka coklat tadi. Kemudian yang 20 itu yang suka susu, ada 4 siswa, begitu seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat juringnya ini? Berapa sudut pusatnya? Nah, kalau terkait dengan berapa besar sudut pusatnya, nah tinggal kalau sudah ketemu persennya ya gampang, tinggal 25% dikalikan dengan sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran itu berapa? 360 derajat. Berarti 25% kalikan 360 derajat atau 1/4 dari 360 derajat, 90 derajat. Itu cara menentukan sudut pusat dari masing-masing juring ini. Kalau misalkan persennya belum tahu, bagaimana caranya? Caranya banyaknya siswa yang suka rasa coklat dibandingkan dengan banyaknya siswa secara keseluruhan dikalikan 360 derajat. Itu nanti akan ketemu sama, yaitu 90 derajat. Ya. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram. Ada satu lagi yaitu diagram gambar atau piktogram. Ini tidak saya sajikan di sini. Biasanya piktogram itu tidak lain adalah data-data yang ada itu disajikan dalam bentuk gambar yang mewakili. Misalkan jumlah penduduk, ya, itu nanti akan diwakili dengan gambar orang.
Ya, kemudian misalkan jumlah rumah sakit itu mungkin nanti akan diwakili dengan gambar gedung atau gambar rumah dan seterusnya. Nah, kalau misalkan datanya besar, jumlah penduduk, ya, misalkan jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia, misalkan, ya, itu kan dalam jutaan misalkan. Nah, bisa nanti jumlah setiap 1 juta penduduk itu diwakili mungkin dengan gambar 1 orang, itu bisa. Itu namanya piktogram. Tidak saya sajikan di sini. Nanti bisa dibaca-baca di modul atau di referensi-referensi yang lainnya. Nah, saya rasa untuk pertemuan pertama tentang statistika ini saya cukupi sampai di sini dulu, ya. Masih banyak kekurangan, nanti bisa dilengkapi sendiri dengan belajar secara mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetapi sebelum saya akhiri video ini, senantiasa dukung channel ini, ya, dengan cara, ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, komentar, kemudian juga bisa di-share barangkali ada manfaatnya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.